Assalamualaikum Bu Isah, bagaimana cara Waalaikumsalam. menstimulasi kita supaya senang murojaah dan semangat? Nah iya, memang PR banget nih Bu Dokter, walaupun di rumah ya karena sekarang pandemi mungkin ya. Kalau di sekolah Ananda semangat menyelesaikan murojaahnya karena bersaing dengan teman-temannya. Tapi mungkin berbalik kalau bisa di rumah nggak ada kompetitornya. Jadi bagaimana nih Bu tipsnya? Baik, tadi Bu Devi yang bertanya ya, bagaimana menstimulasi anak. Kalau kita sedang bicara konsep bahasa kasih, coba penuhi dulu bahasa kasihnya. Itu mau loh. Ya, penuhi dulu bahasa kasihnya dan tentu ya lihat lagi dia anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak laki-laki tentu harus kita kasih makan minum dulu. Ya, karena tadi pusat laparnya anak laki-laki lebih lebar dibanding kita gitu. Kemudian ya mungkin karena ini anak-anak mulai bisa mengatur dirinya sendiri, kita bantu juga mengarahkan ya itu tadi tanya maunya yang kapan, ba'da zuhur kah atau di waktu duha kah atau ba'da asar atau ba'da maghrib dia maunya gitu. Tapi yang penting sehari itu bunda atau ayah atau dua-duanya boleh ya mengencas baterainya. Ya. Ini pas banget ini Pak Ahmad Salam pas saya buka langsung ada ininya pertanyaannya sekalian aja saya jawab ya boleh ya. Ini mungkin para ayah yang memang bekerja karena baru malam sebentar dan cuman hari Minggu saja. Caranya apa ya itu tadi karena cuman malam ya itu tadi ya kita kalau anaknya sudah 5 tahun ke atas ya tentu coba cari baterai pertamanya apa gitu. Suami saya juga begitu. Pas dia sampai di rumah, ini setelah belajar tentang bahasa kasih ya. Jadi gampang dia anak pertama tinggal dia puji, anak kedua dia layani paling enggak misalnya ya dia ambilin gelas anaknya gitu tuh kayak gitu loh. Itu bisa udah ngecharge ya. Anak ketiga waktu makanya dia lagi anak ketiga di meja makan dia duduk sebentar nemenin walaupun misalnya nggak bisa setengah jam ya 10 menit sambil ngobrol-ngobrol aja gitu nemenin tapi duduk gitu nggak kemana-mana gitu. Anak yang keempat karena dia sentuhan fisik biasanya bapaknya datengin ke anak keempat tepuk-tepuk sininya karena anak-anak saya kan 5 ya 4 laki-laki 1 perempuan ya yang perempuannya pujian ya sudah tinggal dipuji udah beres kan itu nggak ada 1 jam kok Insya Allah. Ya, dan itu buat anak-anak ngecas banget. Karena itu tadi ya konsep ini dirancang sedemikian rupa karena tahu waktu yang tidak bisa banyak untuk memenuhi 5-5-nya setiap saat pada setiap anak, apalagi yang sudah mulai besar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi ke Ustazah Iza. Ya, jadi ini PR-nya banyak banget, tapi sebenarnya kalau boleh dibilang nggak terlalu susah ya Bu Dokter, asal kita mau terus belajar gitu. Iya, yang penting udah tahu dulu konsepnya. Kan kalau kita mau melakukan sesuatu kan kita harus tahu dulu konsepnya ya. Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya apa. Kalau kita mau membangun sesuatu harus tahu dulu basicnya apa dulu gitu. Kalau udah tahu enak banget loh, Masya Allah. Dan tepat guna. Ya, karena banyak begini, fenomenanya begini. Kenapa sibling rivalry, persaingan antara saudara kandung jadi tajam? Karena anak pertama yang harusnya dipuji, kita nggak puji, malah puji anak kedua yang nggak perlu dipuji setiap hari. Makanya anak yang pertama merasa, walaupun dia kan belum belajar ini ya, otaknya bilang bahwa itu saya butuh yang itu. Gitu. Ya, misalnya anak pertama saya layanin, ambilin piring, ambilin gelas. Tapi dia baterai pertamanya itu pujian, bahkan baterai keduanya hadiah kan. Dia nggak butuh itu setiap hari. Dia butuh yang kita lakukan pada adiknya, padahal adiknya nggak butuh itu. Adiknya dipuji, kalau misalnya adiknya yang nomor 2 pelayanan kita puji, apa yang dia bilang, apaan sih? Ya, Trio, kamu ganteng banget. Apaan sih? Nah, kalau ada anak yang dipuji ngomongnya apaan sih? Itu berarti bukan baterai pertamanya, bukan pujian. Nggak usah dipuji setiap hari itu. Sebulan sekali aja dipuji. Gitu maksudnya. Ya, kenapa? Karena nanti akan terjadi sibling atau persaingan yang tajam kalau kita nggak tepat guna. Ya, memberikan baterainya ini atau memberikan ungkapan kasih sayangnya. Gitu. Nah, kebalikannya juga kita, kalau ada anak yang misalnya anak pertama dia mengungkapkan kasih sayang ke uminya atau ke ibunya dengan memuji, kita harus dengan senang gitu. Jangan juga kita bilang apaan sih lebay. Orang dia memang memuji, dia berarti sayang sama kita. Anak kedua saya nggak bakal puji saya setiap hari, nggak bakal anak kedua. Tapi dia layani saya. Ibu mau makan apa hari ini?
dia layani saya, gitu. Anak ketiga juga dia nggak bakal ngelayanin saya, dia cuma nemenin aja. Ya, ibu mau kemana aku temenin. Ya, dia menemani. Ya, dia nggak muji saya ketiga itu karena baterai pertamanya bukan pujian. Ya, anak keempat dia nggak pernah ngelayanin saya, tapi setiap ketemu pasti dia peluk saya. Nah, kita juga harus terima. Jangan juga kita hempaskan tangannya. Karena gitu tuh. Sedih anak yang baterainya kasih sentuhan fisik terus kita hempaskan tangannya. Sebagaimana juga seorang istri, nah ini nih mumpung juga nih ada ayah muda kumpul ya. Seorang istri yang baterai kasihnya sentuhan fisik, ya lagi keluar, misalnya lagi keluar, istrinya gandeng suaminya tepis tangannya. Itu sakit hati, Pak. Karena begini, sebetulnya suami bukan berarti dia nggak suka sama istrinya. Biasanya istri yang sentuhan fisik dapat suami bukan yang sentuhan fisik, dapat suami yang pelayanan. Karena itu tadi perbedaan baterai kasih antara baterai primer ya, suami istri inilah ini yang kadang membuat ya gap kasih sayang di antara suami istri itu. Ya. Termasuk saya, misalnya saya baterai pertamanya sentuhan fisik, suami saya pelayanan, dia selalu layanin saya. Dalam arti yang kecil-kecil misalnya, dia tahu misalnya kalau saya bilang paling sering itu karena dia tahu saya udah mulai usia yang hipertensi, jadi dia dikit-dikit obat hipertensi ini habis, misalnya gitu. Nanti saya beliin, nanti saya mampir ke apotek. Itu pelayanan, berarti dia sayang sama saya. Ya, cuman selama ini kalau saya nggak ngerti konsep ini, saya bilang apa sama orang kalau orang tanya ya, suamimu baik nggak? Baik sih, tapi nggak tahu apa yang kurang ya. Kenapa? Dia kurang mencas baterai saya sentuhan fisik. Kenapa? Karena dia baterai sentuhan fisiknya bukan baterai pertama, dia baterai yang kelima. Jadi kalau setahun sekali aja gandeng tangan saya. Nah, kita yang memang baterainya sentuhan fisik, ya nggak apa-apa juga kita yang mendahului gitu. Yang penting jangan dihempaskan, jangan ditepis gitu. Ya, ini yang harus perlu tahu nih ya. Atau bilang sama suami, saya setelah tahu konsep ini bilang sama suami, ayah peluk aku. Dan suami saya karena baterainya memang bukan sentuhan fisik, dia meluk itu ngitung loh, 1, 2, 3, 4, 5, udah. Tapi it's okay, ya. Kita ngecharge saja sudah, tenang aja kan anak-anak juga nanti yang ngecharge kan gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang nanti membuat kita ini jadinya tepat guna ya untuk kita saling ngecharge baterainya. Kurang lebih kayak gitu Ustazah Iza. Waduh, Masya Allah, ini dari tadi banyak yang senyum-senyum sendiri kayaknya. Karena memang ini iya, kita kadang suka susah ya Bu Dokter, kayak sebenarnya mudah tapi kita buat susah sendiri karena kita nggak ngerti konsepnya. Ya, gitu. Ya. Mudah-mudahan Insya Allah setelah ini makin memudahkan ya. Kan kalau perempuan katanya ini Bu Dokter kayak mengharapkan pasangan kita tuh kayak kak gitu. Ternyata nggak gitu ya caranya. Memang kan perbedaan ini dijembatani dengan pengetahuan kan. Betul banget. Sampaikan aja nggak apa-apa kok, sampaikan saja. Sampaikan, kasih tahu gitu. Ada yang lucu nih, ada teman saya ya, teman SMA dulu. Suatu ketika dia kayaknya pokoknya dia udah rasanya dia ini sama istrinya lah, nggak suka sama istrinya. Dia minta konseling sama saya. Dia bilang gini, Aisyah, ini karena teman ya dipanggilnya Aisyah. Bukannya perempuan itu senang dipuji ya? Saya setiap hari loh muji istri saya. Tapi kalau istri saya dipuji, apa dia bilang lebay. Ya, kamu mending bantuin saya tuh angkat-angkat sampah digituin suami. Ya, Masya Allah. Terus saya langsung ketawa, saya bilang, oh ini perbedaan bahasa kasih nih baterainya. Maksudnya apa? Kamu, ya ini sahabat saya yang laki-laki nih yang minta konseling. Ya kamu yang sebagai suami ini ternyata baterainya adalah kata-kata pujian, kata-kata pendukung. Makanya kamu puji dia terus. Nah, si istri nampaknya baterainya itu pelayanan. Dia lebih senang kalau kamu bantu-bantuin dia di rumah, termasuk ngangkat sampah tadi. Nah ini harus tepat guna. Aku pikir semua perempuan senang dipuji, enggak semua. Memang semua orang senang dipuji, tapi enggak semua disenang dipuji setiap hari.
Pokoknya patokannya gitu, kalau ada istri yang dipuji terus dia bilang apaan sih, ya apaan sih, lebay. Itu bukan yang setiap hari tuh. Itu pujinya sebulan sekali aja ya. Gitu. Tapi ada istri yang kalau dipuji langsung atau bahkan kadang-kadang belum lagi dipuji, ya, aku cantik nggak ayah? Nah, itu baterai pertamanya pujian tuh. Kan gitu, ya. Oke, ada lagi? Masya Allah, luar biasa. Ini rasanya pengen tanya jawab terus kayaknya ya. Ini